wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Perkenalkan, saya Dwi Handoko, mahasiswa program studi Magister Manajemen kelas MB46 Universitas Gadjah Mada, Kampus Jakarta. Pada kesempatan ini saya akan memaparkan hasil penelitian tesis saya yang berjudul Evaluasi Strategi Diversifikasi LNG Trading Global PT Perusahaan Gas Negara. Awal 2000-an, produksi minyak terus menurun sementara konsumsi energi meningkat tajam. Kondisi ini memperkuat urgensi transisi energi, apalagi sektor migas juga menjadi kontributor utama emisi karbon. Indonesia pun telah menetapkan target net zero emission sebelum tahun 2060. LNG dipandang sebagai energi transisi yang ideal, lebih bersih, efisien, dan aman. Manfaatan gas bumi domestik terus meningkat. Untuk memperkuat peningkatan kebutuhan ini, maka pemerintah melalui Pertamina Group melakukan akuisisi Blok Masela, yang mana mempunyai cadangan gas terbesar, yang diharapkan menjadi pendorong utama pengembangan LNG Indonesia. PGN sebagai subholding di bawah Pertamina memiliki peran kunci dalam mewujudkan agenda ini, di mana menjadi pemain utama dalam optimalisasi nilai tambah LNG di era transisi energi. Setelah menguasai 91% pangsa pasar gas domestik, PGN menghadapi kondisi stagnasi akibat pasar dalam negeri yang mulai jenuh. Untuk membuka sumber pertumbuhan baru, sejak 2022 awal, PGN mulai melakukan diversifikasi berupa LNG trading, sekaligus untuk mendukung agenda transisi energi. Namun, upaya ini tidak berjalan mulus karena ada perang Rusia-Ukraina pada awal 2022, sehingga terdapat lonjakan harga LNG dan menyebabkan keterbatasan pasokan. Volatilitas harga ini menjadi risiko besar dalam perdagangan internasional. Sebagai pendatang baru di pasar global, PGN mengalami tantangan serius. Salah satunya adalah gagalnya pengiriman LNG kepada Gunvor oleh PGN akibat kondisi force majeure PGN. Kasus ini kemudian berkembang menjadi sengketa arbitrase internasional yang bukan hanya berdampak operasional, tapi juga merusak persepsi global terhadap kredibilitas dan citra PGN. Grafik saham PGN memperlihatkan tren penurunan setelah insiden ini, menunjukkan tekanan pasar dan berkurangnya kepercayaan investor. Kondisi ini mencerminkan bahwa ekspansi LNG global oleh PGN menghadapi hambatan besar, mulai dari sisi strategi, tata kelola, dan kesiapan operasional atau pasokan. Penelitian ini dibangun atas dua pertanyaan utama. Pertama, bagaimana strategi dan keunggulan kompetitif PGN dalam memasuki bisnis LNG trading global? Kedua, apa saja hambatan yang dihadapi PGN dalam menjalankan ekspansi tersebut? Manfaat penelitian secara praktis sebagai bahan evaluasi strategi ekspansi LNG bagi PGN dan Pertamina Group, teoritis menambah kajian dalam ilmu manajemen strategik. Berkaitan dengan landasan teori, pertama saya menggunakan penelitian terdahulu untuk menjelaskan diantaranya apakah topik ini sudah pernah diteliti, perbedaan dengan penelitian sebelumnya, serta menjadi literatur tentang manajemen strategik dan bisnis LNG. Dalam bab 2 landasan teori, saya menggunakan 3 teori untuk analisis eksternal. Pertama, Porter-Five Forces untuk melihat tekanan persaingan dari luar, lalu driving forces untuk mengidentifikasi perubahan besar industri seperti regulasi dan teknologi, lalu case success factor untuk mengetahui hal-hal penting yang harus dimiliki PGN agar bisa sukses bersaing. Teori yang digunakan untuk analisis internal itu ada 2. Pertama, identifikasi sumber daya dan kemampuan bersaing. Di sini untuk memahami kekuatan internal perusahaan. Lalu yang kedua terkait kerangka Frio untuk mengevaluasi apakah sumber daya perusahaan bernilai langka, sulit ditiru, dan didukung organisasi untuk menentukan potensi keunggulan kompetitif yang sustain. Untuk metode penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif untuk memahami secara mendalam strategi ekspansi LNG PGN, termasuk kebijakan pandangan dan langkah perusahaan. Untuk data primer menggunakan data wawancara, data sekunder berdasarkan laporan tahunan, regulasi, dan publikasi resmi. Berikut ada list pertanyaan yang sudah saya siapkan. Lalu untuk pemilihan kriteria ada 3 hal yang menjadi acuan. Yang pertama, keterlibatan langsung dari pejabat tersebut di industri LNG terutama. Lalu untuk posisi strategisnya, apakah beliau sebagai pengambil keputusan. Lalu pengalaman kerja lebih dari 3 tahun di bidang LNG atau gas bumi. Untuk profil informan ada 5, ya, dari PGN dan Pertamina. Saya sudah mencoba untuk
mengakses ke regulator, dalam hal ini SDM dan SKK Migas, tapi saya ada kendala, sehingga saya mencari informasi terkait regulasi dari web, lalu juga dikonfirmasi oleh narasumber 4, dan dalam ini adalah Pak Bintan yang biasa menjalankan bisnis LNG di Pertamina, sehingga beliau mengetahui terkait regulasi-regulasi yang digunakan dalam bisnis tersebut. Berikut adalah contoh evidence untuk persiapan dalam wawancara saya, dan ini adalah wawancara saya baik daring maupun luring. Luring saya lakukan di Geraha Pertamina Persero. Lalu untuk yang daring saya menggunakan media M-Teams. Untuk menganalisis data hasil wawancara, saya menggunakan tahapan dari Mas N. Haberman, dari pengumpulan data, reduksi data, penyajian data, penarikan kesimpulan, dan verifikasi data yang dilakukan melalui triangulasi sumber dan triangulasi metode. Misalnya untuk triangulasi sumber, saya mendapatkan informasi dari Bu Rosa sebagai informasi satu bahwa terdapat proses pengalihan portfolio yang menjadi alasan force majeure. Lalu dikonfirmasi ternyata dari Bapak PP, di mana memang pada saat itu sedang dilakukan proses gate review di holding untuk restrukturisasi bisnis LNG. Namun karena ada proses litigasi pada proses LNG, maka hal tersebut ditunda. Untuk hasil wawancara, saya lakukan tahapan mulai dari transkripsi, lalu mendapatkan ide pokok, lalu konseptualisasi, kategorisasi, dan terakhir adalah tematisasi. Untuk hasil penelitian yang saya dapatkan adalah sebagai berikut. Pertama, persaingan perusahaan existing. Untuk kondisi tren industri trading LNG di tingkat global, tren industri LNG secara global mengalami pertumbuhan yang signifikan dalam dekade terakhir. Hal ini menunjukkan bahwa PGN memiliki peluang yang besar dalam bisnis trading LNG. Kemudian dalam konteks persaingan, PGN lebih fokus pada pendekatan B2B, bukan kompetisi bebas. Lalu untuk kondisi dan tren trading LNG di tingkat global, bisnis LNG dianggap sebagai bisnis dengan persaingan rendah karena tidak banyak dan tidak mudah untuk masuk. Lalu PGN memiliki pesaing yang sedikit namun kuat. Dari sisi kompetitor, kompetitor rata-rata memiliki market share yang besar dan menguasai sekitar 10%, dan mereka biasanya mulai dari hulu sampai hilir, sehingga sangat kuat untuk value chain-nya. Untuk upaya diferensiasi, sebenarnya LNG ini adalah komoditas homogen, sehingga PGN melakukan diferensiasi melalui lewat logistik dan infrastruktur, di mana membangun kapasitas 127.000 meter kubik di Arun untuk penyimpanan LNG, ini untuk mendukung stabilan pasokan. Lalu untuk yang formula strategi bersaing, PGN dimulai dari kapabilitas internal, yaitu sumber daya manusia dan organisasi, kemudian menentukan target pasar LNG yang difokuskan pada wilayah pasar Asia Pasifik, seperti itu. Untuk pembelajaran dari kasus Ganfor, ini karena memang berdampak pada reputasi dan kesiapan PGN, maka untuk PGN menunda kerjasama baru di pasar internasional, namun untuk kerjasama sudah berjalan, seperti dengan CETIC tetap dijalankan. Untuk koordinasi dengan holding, PGN sebenarnya berusaha untuk menempati posisi sebagai bagian dari ekosistem energi nasional untuk mendukung sumber daya LNG yang dimiliki oleh Pertamina. Misalnya pertarung gas tadi membuat tangki, lalu untuk bisnya itu untuk pengangkutan LNG, dan PGN adalah terkait kontraknya. Selanjutnya berkaitan dengan ancaman pendatang baru, hambatan sebagai pendatang baru, PGN masih menghadapi tantangan mengenali calon pelanggan dan menjalankan proses know your customer dan due diligence. Belum ada model bisnis untuk ekspor LNG langsung. Lalu untuk potensi persaingan, peluang ekspor PGN cukup terbuka, tapi belum dimanfaatkan karena ekspor belum menjadi bagian dari inti bisnis. Persaingan juga dipengaruhi oleh geopolitik dan kebijakan dagang. Untuk kekuatan taruh masuk, tantangan PGN sebagai pendatang baru itu masih lemah dan daya tawar terhadap pemasok global karena berperan sebagai trader. Lalu untuk menjaga pasokan, fokus awalnya masih pemenuhan pasokan dalam negeri, baru setelah itu kalau ada selisih akan mengajukan untuk izin impor. Untuk mitigasi resiko pasokan, PGN menjaga reputasi kerjasama panjang dengan mengembangkan LNG Hub Arun, yang seperti itu yang di awal tadi untuk menjaga pasokan stabil. Durasi kerjasama untuk kontrak disesuaikan dengan kebutuhan pendek, menengah, atau jangka panjang. Untuk
Kalau permintaan fluktuatif, bagian menggunakan pendekatan spot market seperti kontrak dengan CNTIC. Lalu kekuatan tawar pembeli, melihat target pelanggan misalnya bagian fokus pada pasar Asia Timur dan Tenggara seperti Cina, Korea, dan Taiwan karena kebutuhan energinya tinggi. Nah, untuk membangun kepercayaan pelanggan, bagian membangun kepercayaan lewat partisipasi di proyek strategis seperti PID Masela atau participating interest ya, dan rencana akuisisi saham di Seiko di Kilang LNG Badak. Untuk ancaman produk pengganti, energi terbarukan seperti amonia dan hidrogen belum menjadi ancaman karena masih mahal dan terbatas teknologinya, maka LNG ini masih menjadi pilihan utama. Lalu untuk LNG sebagai solusi jangka menengah, LNG dinilai strategis untuk pasar yang belum siap untuk menggunakan energi baru. Untuk faktor eksternal selain five forces, ada geopolitik global, ada perang dagang AS-China yang mempengaruhi harga dan pasokan LNG. Lalu regulasi pemerintah masih menghadapi tantangan regulasi, khususnya izin impor LNG. Meski pasokan dalam negeri defisit, izin impor sering terlambat disetujui. Dinamika harga dan perdagangan LNG, harga LNG global fluktuatif akibat geopolitik, resiko mulai bisnis global, PGN masih rentan karena baru masuk bisnis LNG global. Lalu untuk mitigasi ketidakpastian pasokan, PGN membentuk komite strategis dengan Pertamina dan pihak global agar pasokan lebih stabil. Lalu untuk posisi PGN dalam transition energi, PGN berperan sebagai dalam mendistribusikan energi sebagai energi transisi di Asia. Infrastruktur logistik, PGN belum punya kapal sendiri, jadi menggunakan armada dari Pertamina International Shipping. Untuk kapabilitas inti, PGN memperkuat portfolio LNG dan membangun ekosistem bisnis yang terintegrasi, terutama di Asia Pasifik. Untuk kunci sukses bisnis trading, ada kapasitas sistem dan organisasi, market intelligence, infrastruktur, dan sistem pendukung trading seperti shipping dan hedging. Selanjutnya, hasil penelitian dari atas analisis internal, analisis kinerja perusahaan pada tahun 2024, pendapatan PGN naik menjadi 3,9 miliar USD dengan kontribusi bisnis trading LNG ini sebesar 6% dari total ya. Lalu kinerja keuangan membaik, ROA meningkat. Ini menunjukkan bahwa bisnis LNG mulai memberikan dampak nyata terhadap pertumbuhan dan profitabilitas PGN. Lalu untuk analisis penelitian kekuatan kompetitif, PGN memiliki kekuatan internal yang cukup kuat, seperti sinergi dengan Pertamina dan fondasi organisasi yang sudah berkembang. Untuk analisis Frio, PGN masih perlu diperkuat, terutama dalam kesiapan SDM dan stabilitas pasokan. Berarti punya keunggulan karena bisnis trading energi bersifat langka dan kompleks, imitability karena sudah punya pengalaman panjang di industri gas. Lalu untuk organisasi sudah memiliki organisasi yang solid dan terintegrasi. Berdasarkan hasil analisis internal dan eksternal, maka strategi dan keunggulan kompetitif PGN dalam menjalankan bisnis energi trading secara global adalah PGN menerapkan strategi diversifikasi dengan memanfaatkan energi sebagai solusi transisi energi. Keunggulan kompetitif PGN dibangun melalui sinergi dengan Pertamina seperti infrastruktur, logistik, dan kapal distribusi. Untuk memperkuat daya saing jangka panjang, PGN berfokus pada penguatan kapabilitas internal, pengembangan market intelligence, serta peningkatan manajemen dan risiko dalam menghadapi dinamika global. Lalu PGN menghadapi hambatan, posisi tawar trader, minim pengalaman, regulasi impor, pasokan belum stabil, belum ada fungsi manajerial khusus, market intelligence lemah, portfolio energi belum sepenuhnya diturunkan ke PGN. Lalu saran dan rekomendasi untuk memperkuat bisnis ini, mengoptimalkan manajemen pengetahuan dan sistem digital pasar energi, memperkuat perencanaan dan mitigasi risiko global, menjamin pasokan, kontrak yang fleksibel, membentuk unit manajemen khusus LNG, meningkatkan kualitas SDM, memperkuat infrastruktur, mempercepat pengalian penuh portfolio LNG. Demikian presentasi dari saya, semoga memberi manfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.